menanti-nantikan haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Mari naikkan ucapan syukurmu buat segala kebaikannya dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang bertahta di bumi dan di surga Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan kami naikkan ke tahta-Mu Tuhan. Yang hidup, Raja segala raja, kemuliaan-Mu datanglah memenuhi tempat ini Tuhan. Awan kemuliaan memenuhi tempat ini. Mari umat Tuhan lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Naikkan mazmurmu, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Percayalah Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dia bertahta, Dia meninggikan, Dia mencari Kau yang meninggikan namanya. Kami merindukan-Mu Tuhan, menanti-nantikan-Mu Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Pagi hari ini waktu-Mu Yesus, untuk Engkau melawat setiap kami. Engkau membangkitkan iman kami, Engkau membangkitkan roh kami Tuhan. Untuk kami terus setia mengiring Kau Tuhan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Menanti-nantikan-Mu Tuhan, hingga Engkau mengangkat kami Tuhan, menempatkan kami di tempat yang terbaik bersama dengan Kau Yesus. Bangkitkan setiap iman kami, bangkitkan setiap roh kami. Sedang jemaat sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, sembah Tuhan.
puji-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh dahsyat. Amin. Haleluya. Kita boleh bersuka cita merayakan kasih-Nya, merayakan kebaikan-Nya. Dia yang naik dan bangkit, menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Yeay. Sama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan lebih lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kita merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat. Amin. Mari cepat Tuhan sama-sama kalau lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah suka. Sekali katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, sekali katakan ku angkat suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, sekali lagi katakan Yesus Kau di dalamku, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin. 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 Katakan kanan kirimu, katakan Yesus luar biasa dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi angkat suaramu. Kita puji Dia lebih lagi. Amin. Sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan dengarkanlah suara nafasmu, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang. Sekali lagi dengarkanlah suara nafasmu, memanggil semua umatnya. Gereja
kami Tuhan, membangkitkan setiap kami Tuhan. Dan mereka katakan api kemuliaan. Cepat Allah suara suaramu lebih lagi. Nah, sekali lagi ya sama-sama katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, sorak-sorai buat raja, segala raja. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari saya undang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Engkau Allah yang selalu menambahkan. Engkau Allah kami yang memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Langit bumi ini bisa lenyap, tapi kami percaya firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu ya dan amin. Dan firman itu adalah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, apapun juga yang terjadi di dunia ini, kami percaya penyertaan, pemeliharaan, pelindungan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih, kami bisa hidup di negara kami Indonesia ini Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di Indonesia, kami lahir di bumi, di tanah Indonesia ini Tuhan. Tidak ada satu bangsa, tidak ada satu negara bisa berdiri di muka bumi ini tanpa seizin Engkau Tuhan. Tapi Indonesia ada Tuhan sampai saat ini. Kami percaya Engkau berencana pada negara kami Indonesia ini. Kau berkati sumber daya alam Indonesia ini Tuhan. Kau berkati sumber daya manusia di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati pemimpin negara ini, yaitu Bapak Presiden kami Jokowi. Kau berkati para kabinetnya, Kau berkati para menterinya, Kau berkati para kepala staf hingga Panglima TNI yang membantu kinerja Bapak Presiden kami Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka memiliki hati yang takut dan taat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya rencana-Mu indah bagi negara kami ini Tuhan. Penuaian besar terjadi di negara kami ini, Indonesia. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Banyak mulut yang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di negara kami ini. Kami akan menjadi mayoritas di negara ini Tuhan. Kami percaya, sekali lagi, tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau loh Tuhan. Dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Kami tetap berdiri teguh pada pengakuan iman kami akan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menciptakan tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Engkau Allah yang selalu menambahkan. Engkau Allah kami yang memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan, Kau berikan kelegaan. Kami yang mengalami jalan buntu, kami percaya Kau memberikan way out, solusi, jalan keluar. Karena kami percaya Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami yang mengalami kekurangan tubuh, kekurangan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang mengalami gangguan kesehatan, kami percaya Engkau Allah kami. Engkau yang memikul segala kelemahan kami, Engkau yang menanggung segala penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah sembuh. Oh kami percaya Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Something good is going to happen, Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang telah menggembalakan kami di Gereja Narwastu Mukjizat ini Tuhan. Sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkati Bapak Gembala kami, yaitu Bapak David Rahab. Kau berkati kesehatannya,
kehidupan rumah tangganya, usaha pekerjaannya dan pelayanannya, apapun juga yang dipegangnya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau buat berhasil. Benar Tuhan. Baru Kudus kuasai jiwa tubuhnya, berikan hikmat yang daripadamu lebih lagi baginya. Kau kuatkan dia, Kau topang dia Tuhan. Jamah dia lebih lagi Tuhan. Kau jamah istrinya, Ibu Maria. Kau jamah kedua anaknya, Niel dan Briel Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu, Kau urapi mereka pribadi demi pribadi. Dan kiranya Kau berkati mereka berkelimpahan dengan tidak kurang suatu apapun. Tutup bungkus keluarga Bapak Gembala kami ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ya Aba, ya Bapa kami, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini. Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan ini Bapak, agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelimpahan kerajaan-Mu dunia ini. Bapak, Engkau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan. Mari Bapak, kiranya Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini. Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, persembahan bisa dijalankan, persembahan hanya berjalan satu kali saja. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan melihat yang Shalom, Jemaat GBI Narastu Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Chelsea dan rekan saya Nadia. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GBI Narastu Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1 sampai 10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Mei 2023 sudah terbayar sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi via Zoom dan wajib on cam. Mari bergabung dalam Menara Doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja, dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 di lantai 3. Yesus ada di hatiku, hatiku gembira, hatiku bersuka. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Mei.
30 Minute with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda untuk dapat hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Segenap Gembala Sidang dan Jemaat GB Narasum Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Chelsea dan rekan saya, Nadia, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. malam dan tanggal 27 juga 2 malam. Ya, jadi yang minggu depan itu ibadahnya onsite. Nah, selama 1 minggu. Lalu ini ada doa puasa selama 10 hari tanggal 19 sampai 28 Mei. Bapak Ibu Saudara bisa silakan mengambil jam dan jenis puasa yang sesuai dengan kondisi tubuh Bapak Ibu Saudara. Ada puasa total sebagian tertentu. Dan pada tanggal 28 Mei akan disediakan makan siang buka bersama bagi yang ikut mengambil puasa dan silahkan mendaftar di PDP Heni. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi PDP Sikir Heni atau Ibu Gembala. Baiklah, kita siapkan hati dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Kita siapkan hati untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur. Naikkan syukurmu bermazmur bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah. Urapi hambamu ini Tuhan. Urapi umatmu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ora masyanda naral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 amo. Konan ya ral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 amo. Masyanda naralalalamo. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sungguh pimpinan penyertaan-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-Mu ya dan amin. Tiba waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali ya saya melihat, wow, jemaat Orasi Mujizat antusias datang di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa saudaraku ya. Memang hari kenaikan Yesus ke surga ini kan, atau kenaikan Isa Al-Masih, kalau kalender kita kan, Indonesia negara kita mengakui ya, mengakui bahwa ini adalah hari raya keagamaan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi ada banyak orang Kristen menganggap enteng, menganggap yalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hal yang biasa. Tapi kalau Natal, wah itu kesukaan besar bagi dunia ini. Makanya kalau Natal gereja-gereja penuh di mana-mana. Ya, mereka keliling karena kesukaan besar. Selain Tuhan Yesus hadir dalam dunia, lahir dalam dunia ini, ke gereja pulang dapat hadiah. Kan gitu, kesukaan besar bagi umatnya, kan gitu saudaraku ya. Tapi kalau kenaikan Tuhan Yesus seolah-olah ya biasa, kenaikan Tuhan Yesus sudah naik ke surga kok. Intinya akan menyediakan rumah kita di surga nanti. Amin. Yang amin cuma Pak Yoyo ya no. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya waktu Yesus lahir ke dunia ini, perayaan Natal itu masih permulaan. Misi Yesus belum selesai, saudaraku. Tapi ketika kenaikan Yesus ke surga, hari ini seharusnya ini perayaan besar. Ini misinya Yesus sudah selesai. Maka itu sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita harus mengerti 6 peristiwa penting. Yang pertama, Yesus lahir ke dalam dunia ini. Betul? Itulah Natal. Setelah Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, umat manusia, dari segala dosa dan kesalahan. Lalu yang ketiga, Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia enggak mati terus. Itu menyatakan Yesus itu hidup, Yesus itu Tuhan. Yesus bangkit, peristiwa yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Saudara mesti ngerti loh itu. Jadi menampakkan diri Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Nah, ini hati-hati saudaraku. Kalau kita salah
menafsirkan atau mengerti soal Allah Tritunggal, bahaya. Yang kelima, saya lanjutkan dulu. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus menampakkan diri, lalu yang kelima, Yesus terangkat naik ke surga. Setelah menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari, yang kelima Yesus terangkat ke surga. Lalu Yesus apa? Yang keenam, berjanji dia akan, bukan datang kembali. Yesus berjanji Roh Kudus akan dicurahkan. Lalu yang keenam atau yang ketujuh itu? Dia berjanji Yesus akan datang kembali. Loh, saudaraku, coba diulang lagi. Kok 6 apa 7 ya? Yang pertama, Yesus lahir. Lalu yang kedua, Yesus mati di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus bangkit. Yang keempat, Yesus menampakkan diri. Yang kelima, Yesus naik ke surga. Yang keenam, Roh Kudus dicurahkan. Yang ketujuh, Yesus berjanji dia akan datang kembali. Makanya kalau kita ngerti, saudaraku, oh ternyata Allah Tritunggal itu beda. Antara Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Saya teringat, zaman saya masih kecil dulu saya pelayanan Pelayanan di sebuah gereja yang besar ribuan. Maklum pada zaman itu sekolah teologian tidak laku. Jadi nggak ngerti, pendetanya pun tidak tahu, gembalanya pun tidak tahu. Saudara ingat lagu yang ku sembah hanya Yesus. Ingat lagu itu ya? Kenapa sekarang nggak pernah dinyanyikan lagu ini? Karena sudah banyak yang ngerti. Yang ku sembah hanya Yesus, itu nggak masalah. Tapi waktu refren, Yesus kau Allahku. Betul, Yesus engkau Tuhanku. Berikutnya, Yesus engkau Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus itu beda. Kalau sama, itu ajaran Sabellianisme. Bahaya, penyesatan, saudaraku. Ya, Yesus dan Roh Kudus beda, Bapak Ibu. Oh, yang datang itu Roh Kudus, ya itu Yesus. Nah, kalau nyanyi lagu itu berkali-kali kan salah persepsi kita kan. Ya, betul enggak saudaraku ya? Makanya ketika kita ini yang belajar sekolah teologi ya, ini dilatih untuk berpikir kritis, saudaraku. Ada banyak lagu-lagu yang salah, karena apa? Maklum lah. Karena mereka ketika mencipta mereka enggak teliti gitu loh. Enggak ngerti, saudaraku. Ini lagu yang kita suka. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Wah, ini senang kita, memang datang telanjang, enggak bawa apa-apa, enggak ada gigi palsu dibawa, enggak ada gigi emasnya dibawa, enggak ada. Kosong, telanjang. Ku tinggal semua pada akhirnya, ya kan? Saat ku kembali ke surga. Ini kalau secara teologi ya, ketemu orang teologi, saudaraku, ditanya, "Lu kamu pernah ke surga?" Belum. "Lu kok kembali?" Nah, ya kan? Bingung kan? Misalkan begini, saya nanti mau kembali ke Israel. Pak David pernah ke Israel? Pernah. Oh iya, kembali, wajar. Tapi kalau saya ngomong saya nanti mau kembali ke Ethiopia. Loh, Pak David pernah ke Ethiopia? Belum. Nah, salah kan? Enggak sesuai, kurang tepat. Ini salah satu contoh. Ada lagu kita sering nyanyi kan? Apalagi itu? Yesus, Yesus, Yesus ku berseru, pengabdianku hanya padamu. Apa? Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Itu salah, saudaraku. Memang di Alkitab katakan aku dan Bapa adalah satu. Tapi kita mesti lihat konteksnya. Itu pada saat Yesus inkarnasi menjadi manusia. Tapi Yesus dan Bapa bukan melebur, bukan satu. Nah, ini untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, hati-hati ketika ngajar anak-anak sekolah minggu. Ketika ditanya ya, kalau nggak ngerti jangan terus asal jawab, Bapak Ibu ya, itu nyantol seumur hidup itu. Ya, jadi Allah Tritunggal itu 3 pribadi, hakikatnya satu, itulah Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi pengertiannya, Allah Bapa itu bukan anak, Allah anak itu bukan Roh Kudus. Bukan, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Tapi 3 ini satu, itulah Allah. Allah Tritunggal. Mulai puyeng, saudaraku ya. Mulai pusing. Wah, ini kalau dibedah dalam bahasa aslinya, wah seru, saudaraku.
Seru, makanya hari-hari ini pun ada banyak pengajaran-pengajaran menyesatkan, akhirnya gereja pecah, pendeta pecah, berantakan, ya karena ini. Saya ingat dulu waktu saya masih pelayanan, masih kecil, umur sekitar 13-14 tahun. Saya tanya sama pendeta saya, loh berarti fungsinya 3 itu gimana toh Pak? Dia ngomong gini, gini gampangnya gini. Saya ini kalau di rumah apa? Papa. Kalau di kantor, bos. Tapi kalau di gereja, pendeta atau pelayan atau gembala, ya itu seperti itu Roh Kudus. Tidak bisa disamakan begitu. Ya, kalau tidak ngerti, nanti tanya sama saya. Kalau tidak ngerti lagi, kita buka aja nanti pendalaman Alkitab tentang Tritunggal. Tapi kalau saya undang yang ahli bahasa, saudara datang ya. Hari Rabu, saudara datang gitu. Nanti kalau saudara mau belajar tentang Allah Tritunggal dalam bahasa aslinya, wah itu harus ngerti. Nah ketika pengajaran ini tidak ngerti, ketika ditanya, lo bahasa aslinya apa? Oh saya enggak bidang bahasa aslinya, saya enggak ngerti. Nah lalu tafsirannya bagaimana? Makanya ketika kita baca Alkitab, kita perlu yang namanya eksegese. Ki opo maneh Pak ya toh? Ini bahasa-bahasa teologi, bukan eksegese. Kalau eksegese kita yang nafsir-nafsir sendiri. Nah, perlu eksegese, bahasa aslinya bagaimana, akar katanya bagaimana, ya. Kritik teks itu ada. Maaf ya, seperti kemarin beberapa hari yang lalu kita manggil pembicara itu ada yang ngomong salah. Saya telepon, saya arahkan, tapi susah. Itu gitu ya sudah, daripada geger toh ngeyel susah. Orang buta Bartimius duduk jaraknya dengan Yesus berapa? Masih ingat? 700 berapa 800? 800 meter. Waduh loh 800 meter. Saya selidiki, saya lihat ternyata itu memang ada dalam bahasa asli. Tapi ada tanda kurung di dalamnya. Itu konteksnya di Kisah Rasul. Jadi sama istilahnya, bahasanya sama, tapi artinya beda. Bukan yang dimaksud itu kritik teks. Tapi langsung ditangkap. Bayangkan ketika orang buta ini teriak, Yesus kasihanilah aku, jauh loh, 800 meter, 1 kilo habiran. Bayangkan dengar suaranya, ngelihat modelnya kagak ketok Yesus. Tidak kelihatan. Betul enggak ya saudaraku ya? Makanya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, harus berhati-hati saudaraku. Saya pun juga mengingatkan pendeta saya ya, yang sudah lama kenal itu, saya ingatkan. Tapi jawabannya begini, sing penting jemaatku akeh Pak, wis mateng wis. Sing penting jemaatnya akeh Pak. Jadi jangan dikira gereja-gereja yang udah besar-besar jemaatnya akeh, pengajarannya bener loh ya. Terus yang kecil-kecil gini pelajarannya enggak bermutu. Oh, enggak Bapak Ibu. Dia ngomongnya gitu. Yang penting jemaatnya akeh. Loh kalau kita ini mau cari jemaat akeh-akehan yang menyenangkan hati, saudaraku. Saya enggak berani, saya takut sama Tuhan. Yang penting nanti kita mengakhiri dalam dunia ini, kita kemana kan gitu ya. Jangan sampai ke rumah bapak sama, tapi bapak pendusta. Wah gawat saudaraku. Ayo kita baca Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Jadi kita paham. Jadi yang mati di atas kayu salib itu Yesus. Yang darahnya bercurah buat saudara itu Yesus. Yang bangkit itu Yesus, bukan Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya sama. Kalau ada yang lebih tinggi, lain lagi saksi Yehova. Begitu Bapak Ibu ya. Itu makanya tak ada apa-apa jangan doa sama Yesus, langsung sama Bapak. Karena Yesus nanti diperintah sama Bapak. Kacau lagi. Kalau perlu sama Roh Kudus, doa sama Yesus, nanti Yesus yang perintah Roh Kudus. Kalau Yesus diam aja, doa sama Bapak langsung tembus. Wabe sak gereja, sak jemaat, Bapak kabeh. Ya, masing-masing itu ada tugas yang tatanan yang Tuhan berikan gitu. Luar biasa Allah kita itu ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi menjadi satu. Itulah hakikatnya. Hakikat satu, Allah yang Esa. Allah Tritunggal. Amin.
Maaf Bapak Ibu ya, panas ya saudaraku ya. Saya pakai jas tambah panas saudaraku. Saya pikir ini karena asbes langsung ya, ini rasanya 2 AC ini lagi bermasalah lagi nih. Biasanya nggak pernah bermasalah, ini kok rasanya freonnya habis atau gimana saudaraku ya. Oke, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dikatakan begini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia apa? Berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika kita membaca Injil Lukas ini menceritakan dalam hal yang berbeda tentang narasi Injil dengan Injil yang lain, saudara. Ya, itulah yang dikatakan Injil sinoptik. Tapi intinya sama, tapi ceritanya berbeda. Kenapa? Bukan bertentangan, tapi saling melengkapi. Kadang-kala manusia itu gitu. Harus saling melengkapi supaya ngerti, oh Lukas ngomong gini, Matius ngomong gini, tempatnya beda, jaraknya berbeda, tapi kok bisa sama ya ceritanya. Nah itu luar biasa. Saya nggak bahas ini saudaraku, nanti malah kemana-mana saudaraku ya. Ya, nah kita akan belajar dari Injil Lukas ini 24 ayat 50 sampai ke 53 ini saudaraku, ada 3 makna Yesus naik ke surga. Yang pertama saya katakan membuat murid-murid Yesus itu bersukacita. Makanya Yesus berkata begini, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Yesus itu senantiasa memberkati, saudaraku. Memberkati murid-murid, ketemu anak kecil diberkati. Gitu. Siapa yang digendong Yesus itu? Ketika murid-muridnya itu marah karena kok mengganggu. Itu dalam sejarah ada Ignatius, saudaraku. Siapa Ignatius? Ini guru besar, ini luar biasa, muridnya Rasul Petrus. Itu. Ignatius dalam pelukannya Yesus. Tapi orang yang luar biasa ini diberkati oleh Yesus, hidupnya serupa seperti Yesus sampai dia rela mati, saudaraku. Mati itu kalau nggak salah dia itu matinya dicabik-cabik sama singa. Dia harus berjalan ke tempat yang jauh, dari antara mana sampai mana saya lupa, mesti baca lagi bukunya. Dirantil, diborgol, jalan sampai di sana, dicambui, sudah daran semua. Dia berkata begini, buat bagaimana caranya supaya singa ini menghabiskan aku. Aku dimakan habis sama singa, enggak apa-apa. Wow, luar biasa. Ternyata betul, Ignatius dimasukkan ke penjara, mati dia dicabik-cabik. Kenapa kok Tuhan izinkan? Padahal itu anak kecil yang disayang sama Tuhan, digendong sama Tuhan. Kok mati ini begitu ya? Oh, itu nggak ada yang tahu. Makanya kita harus tahu apa makna setiap kata demi kata firman Tuhan. Nah, itu penting Bapak Ibu. Supaya cara pikir kita ini nggak salah, hidup kita pun juga nggak salah. Nah, kalau kita baca ayat ini saudaraku, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bayangkan setelah tidak ketemu sama Yesus 3 hari Yesus mati, murid-murid Yesus ini sedih semuanya, terkunci di balik pintu, tidak berani keluar. Mereka takut ketemu sama orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Jadi mereka tersembunyi. Karena orang-orang Yahudi, orang Farisi itu yang menyalibkan Yesus. Jadi murid-murid Yesus ketakutan. 40 hari ketemu sama Yesus. Mereka mulai senang, baru senang. Yesus terangkat ke surga. Seharusnya itu perpisahan yang menyedihkan. Kalau saudara mengasihi orang yang saudara kasih, saudara cintai, lalu berpisah, itu menyedihkan atau senang, saudara? Wah, menyedihkan ya. Murid-murid Yesus sedih. Dia merasa, waduh, selamanya seumur hidupku aku tidak akan ketemu Yesus. Dia sedih, saudara. Tapi hal itu harus terjadi. Tapi Alkitab katakan, mereka sujud menyembah kepadanya, ayat 52.
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersuka cita. Lihat, hari kenaikan Yesus ke surga ini merupakan hari misinya Yesus selesai. Saudaraku. Sudah selesai. Ini sukacita buat saudara dan saya. Mengapa harus bersuka cita? Mengapa murid-murid Yesus bersuka cita? Karena ketika murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke surga, oh, Yesus itu sudah mengalahkan maut. Yesus sudah berkuasa atas dunia ini. Bahkan Yesus memerintah atas dunia ini. Wow, dahsyat. Makanya kita semua yang percaya kepada Yesus tidak perlu takut jalani hidup ini. Amin. Kadangkala manusia ini sering jatuh bangun, imannya jatuh bangun, ya toh, damai sejahteranya hilang muncul. Ya, ini manusiawi, saudaraku. Maka itu kita ini perlu melekat sama Tuhan, bertanam, berakar, supaya engkau bertumbuh dan berbuah di dalam firman. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi ini kesukaan yang besar. Makanya murid-murid Yesus bersuka cita karena Yesus sudah menang. Hari ini kalau saudara mengalami badai apapun dalam masalah apapun, percaya. Ada lagunya kan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ada lagunya kan? Anda dan saya ini sudah ditentukan untuk jadi pemenang. Tapi kalau kalah, jangan mau kalah. Bangkit kembali, ayo. Di-upgrade lagi manusianya kita ini. Cara berpikir kita, manusia rohani kita yang lemah, diisi firman. Jiwa kita yang putus asa, yang minder, ya, apalagi yang mangkel sama orang, sakit hati. Wow, lepas itu semua pengampunan. Tuhan tidak kuat, bebat aku Tuhan. Tuhan bebat enggak? Bebat. Karena Yesus sudah melakukan loh. Yesus inkarnasi jadi manusia, saudaraku. Dia merasakan penderitaan kita semua. Kalau kita dikhianati sama orang, orang itu enggak pernah cium kita. Tapi Yesus dikhianati sama siapa? Yudas yang dipercaya. Semua harta dikelola sama Yudas sang bendahara ini. Tapi Yesus dijual dengan ciuman. Wow, saudaraku. Saya yang dikhianati belum dicium aja, sakitnya sampai lama tuh. Tuhan tolong, tapi puji Tuhan sudah bebas sekarang. Amin. Saudara lihat wajah saya kan, ya. Sudah mulai ada kembali lagi, itu semua karena Tuhan. Tapi itu proses, saudaraku. Saya jadi gembala, sudah ini sudah 19 tahun ya, nanti 19 tahun. Mengalami banyak hal. Tapi yang kemarin-kemarin itu, betul-betul menamplak saya gitu kan. Sekalipun saya nggak pernah dicium. Nggak pernah. Puji Tuhan, di sini nggak ada para diaken. Kalau ketemu sama Pak Leri, saya ketemu Pak Leri lama nggak ketemu. Pak Leri nggak pernah cium-ciuman, nggak ada. Ketemu Pak Gideon, dulu kan suka keluar pulau kemana-mana. Terus ketemu, Pak Gideon, gak pernah kita nih, peluk, cium pipi kanan, pipi kiri, gak ada. Tapi yang ibu-ibu, nah itu yang cipika-cipiki. Nah ini yang bahaya. Nanti ketika dikecewakan, jangan terus ingat, Yudas sih gitu. Kalau ibu-ibu bukan Yudas, Yudis. Yudis juga ada lagi yang laki jemaat kita dulu namanya Yudis juga ada. Yudas ganti siapa gitu kan. Begitu saya ngomong Yudis sudah diiling nih. Suaminya Lisya. Saudara kan dikasih oleh Tuhan. Ukurannya bukan dicium pipi kanan, pipi kiri. Memang itu kita harus ngalami, saudaraku. Supaya apa? Naik level. Amin. Murid Yesus bersuka cita. Sekalipun Petrus hampir mati, saudaraku. Dia menyangkali Yesus. Tapi Yesus itu tetap mengasihi Petrus. Petrus enggak terbuang. Tidak dibuang. Petrus bertobat kembali kepada Yesus, diampuni. Tapi Yudas sayang. Yudas enggak kembali kepada Yesus. Dia menggantung diri. Mati dia. Hari ini dengar baik-baik. Apapun dosamu, masalahmu, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus pasti mengampunimu. Amin.
Bersukacita, hadapi dengan sukacita, karena engkau pasti keluar jadi pemenang. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang kedua dikatakan dia naik ke surga. Jadi makna yang kedua, Yesus naik ke surga, menyatakan, membuktikan bahwa surga itu ada. Amin. Surga itu ada. Saya kasih ayat yang lain, Yohanes pasal 8 ayat ke-23, Injil Yohanes 8 ayat yang ke-23. Dikatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku, Yesus ini, dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi memang Yesus itu sudah berasalnya di surga. Amin. Ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya ini, Yesus sudah ada. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada, saudaraku. Makanya ketika kita baca Alkitab, kita bingung kadang menentukan yang mana ini, mana-mana. Karena bahasa Indonesia terbatas. Tapi kalau kita belajar bahasa aslinya, baru kita ngerti. Nah itu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam dapur perapian. Alkitab katakan, dilihat ada seperti seorang dewa di dalamnya. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Siapa itu seperti anak dewa? Itu Tuhan Yesus. Tapi enggak ditulis di Alkitab. Itu Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah ada. Ya. Makanya kalau tadi yang saya katakan, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Ku tak pembawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Ini secara orang teologi kurang pas. Belum pernah ke surga kok kembali ke surga. Ya, yang bisa pulang pergi ke surga dunia Tuhan Yesus. Kalau kita belum. Kalau dia berjanji, aku datang kembali ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya, itu iya. Dia berjanji nanti aku akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Wow, dahsyat, keren. Masalah yang sebatas tanda kurung kecil ini, dibanding dengan kekekalan yang akan kita terima, enggak ada artinya Bapak Ibu. Amin? Enggak ada artinya. Makanya kalau firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, buatlah hatimu gembira karena engkau percaya sama Tuhan. Amin? Karena engkau percaya sama Tuhan. Enggak ada obat yang paling manjur selain hati kita ini gembira. Haleluya. Ini kok wajahnya serius semua ya. Apa khotbah saya ini serius ya? Gembiralah. Ya. Saya ini kan orangnya suka mikir, aku. Mikir. Dan saya ini enggak tahu itu kelebihan atau kelemahan saya. Kalau dulu saya bangga itu kelebihan saya. Tapi sekarang saya mulai tambah beranjak umur tambah semakin dewasa, mulai ngerti. Oh ini kekurangan saya. Saya ini kalau mikir detail, saudaraku. Detail saya. Makanya kalau saya dulu jadi Kopassus, luar biasa. Saudaraku. Detail saya. Makanya dulu istri saya tuh ngamuk. Saya tanya-tanya kok ngamuk. Iki opo sih kok ngamukan tuh. Saya nggak ngerti. Ternyata lama-lama baru saya tahu. Ternyata model saya gitu. Jadi kalau ngomong gini, kamu tuh tanya-tanya kayak apa? Intelijen. Jadi kalau ngomong gitu, kayak intelijen. Iya itu tasnya kok jatuh terus ya. Aman-aman saya ini daripada taruh di atas jatuh lagi, taruh di atas jatuh ya. Nanti pecah itu yang di dalam. Jadi kayak intelijen. Makanya kalau saya ini baca Alkitab, belajar Alkitab, detail saya tak cari kata-katanya, urutannya apa. Saya nggak berani sampai salah. Karena ini urusan sama Tuhan loh kita ini. Amin. Ayo para pengkhotbah tempat ini, engkau yang dilatih di tempat ini. Khotbahmu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik lagi. Amin. Ojo pancetai. Ojo tambah lama tambah bulet. Lama-lama bingung sendiri. Bulet, waduh enggak boleh aku. Belajar dari hal yang kecil dulu, dibedah, dieksegese, belajar. Saya detail aku. Tapi dari situ saya mulai ngerti, oh iya Tuhan. Hamba-Mu yang model begini saja Tuhan, mau tahu caranya Tuhan.
tapi Engkau selalu nyertai hamba-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang yang berhikmat. Apa yang tidak terpandang, yang hina sekalipun itu dipilih Allah. Ya toh? Untuk memalukan orang yang merasa hebat itu. Tidak berarti sekalipun kau dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itu loh Tuhan, itu dahsyat kasihnya buat kita. Makanya kalau ada masalah apapun, ojo mikir dowo-dowo. Kalau bisa dipikir, karena kita dikasih logika pikiran untuk berpikir. Ya, bukan malas gak mau mikir, salah lagi nanti penafsirannya kalau salah repot saudaraku. Loh firman Tuhan ngomong gak lah mikir. Ada sisi lain firman Tuhan bilang pergilah belajarlah kepada semut. Soal apa itu? Kerajinan. Pergilah belajar kepada belalang. Soal apa itu? Rapi berbaris, tanggung jawab. Wah, firman Tuhan itu dahsyat. Nanti saudara kalau tangkap secara harafiah repot. Kemarin saya punya teman cerita dia depan istri saya, kaget saya. Kok ono yo iman kayak gini ya? Ada, karena dia ngomong itu dulu saya itu harafiah sampai kayak gitu Pak. Saya ini luar biasa pokoknya sama Tuhan, aku percaya. Tapi itu dulu Pak, gak ngerti. Waktu itu pendeta Yusuf Roni ngundang, siapa yang mau saya doakan, maju ke sini. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Dia ngomong gini, saya minus. Aku percaya sembuh, gak minus mana. Doa ya. Dalam nama Yesus, itu sembuh no. Kacamatanya dibuka, diincak. Dalam nama Yesus, sembuh aku tidak pakai kacamata. Wah, dahsyat, ini iman bin ngawur ya. Selesai itu apa tidak pakai kacamata? Apakah sembuh? Dia ngomong gini, belereng Pak. Akhirnya belereng kayak iso. Waduh tuku kacamata mana aku. Beli kacamata. Iman itu bukan ngatur Tuhan Bapak Ibu. Ya toh, wong soal minus saya kok. Ya beli kacamata. Kan gitu ya. Nah ini hati-hati kalau ini mindsetnya salah, bahaya. Ya, hari ini saya mau saudaraku, ayo kita ini semakin bertumbuh ke arah yang benar. Kalau firman Tuhan ngomong Yesus kembali ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya, percaya. Saya permisi Bapak Ibu ya, tak buka jas ya. Panas. Seperti mulai masuk dalam dapur api. Untung ini bajunya sudah saya tukar sama yang punya saya. Tadi saya keliru, bajunya anak saya pakai. Coba saya belum tak tukar, saudaraku, saya pakai bajunya anak saya. Saudara kaget, Pak David kok tambah gede ya Pak? Kayak binaraga ngono saudaraku ya. Slim fit. Nah, puji Tuhan, panas saudaraku ya. Ya, haleluya. Jadi surga itu ada. Kalau surga ada, neraka ada enggak? Ada loh. Ya. Surga ada, neraka ada. Kalau surga ada, malaikat ada, neraka ada, iblis ada enggak? Ada. Jangan sudah berkata begini, enggak percaya aku setan, enggak ono kok setan. Ada. Kalau pikiranmu enggak pernah diisi pikiran Kristus, yang ngisi itu pikirannya iblis, saudaraku. Yang dikatakan dalam bahasa asli dia bolos itu. Yang kerucuk-kerucuk itu namanya apa ya? Aduh, daimonia. Nah, puji Tuhan ingat hari ini. Kalau lupa, ya sudah. Yang kerucuk-kerucuk itu setan daimonia, namanya daimonia. Tapi yang paling sukar, yang paling sulit diusir, dia bolos yang ada di pikiran kita ini. Logika kita yang selalu membatasi kuasa Tuhan. Dan dibilangi murid-murid Yesus bersuka cita melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah kalahkan semuanya. Wah ya kan, seharusnya kita bahagia. Kita cuman gelinding wae katanya pendeta dulu kalau saya dengar khotbahnya Pak Yusak Cipto. Bukan mengalir, kalau mengalir nanti kentir kueku gitu. Gelinding wae sama Tuhan. Tuhan suruh apa nurut ae. Ya. Kemarin enggak tahu gimana adik saya itu gara-gara ngambil makanan kecil. Enggak tahu keseimbangannya. Tiba-tiba kakinya, tungkaknya ngincak paku. Kena paku. Sudah diabetes. Ya toh gulanya tinggi. Kena paku lagi ya Tuhan.
Tapi waktu saya doa tadi malam Tuhan bilang gini, kan aku kan turut bekerja dalam segala sesuatu. Oh iya Tuhan ya. Jadi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Aku mau proses. Setiap kita ini diproses loh sama Tuhan. Amin. Adik saya telepon saya ngomong gini, oh no, wes. Ngomongnya apa sih bahasanya lupa saya. Oh no, wes, kalau apa-apa gara-gara itu loh. Makanannya anaknya. Enggak tahu mungkin apa ciki atau apa gitu jatuh di bawah. Ngambil seumur-umur enggak pernah tahu kalau di kursi itu atau di mana itu ada paku yang nongol. Hari itu bisa dicak, pakunya nongol. Ayo yang salah pakunya atau orangnya? Orangnya enggak tahu Ayo, apa Tuhan yang salah? Enggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Sekalipun ini kok kurang baik, ini kok enggak baik Tuhan, percayalah ujungnya pasti baik. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dampaknya yang ketiga ini membuat ternyata ibadah itu menjadi bergairah. Murid-murid Yesus senangannya kumpul di bait suci. Mereka makan minum bersama, memuji menyembah Tuhan. Besok kita hari Senin, terus Senin, Selasa, Rabu kita ini selama 10 hari. Makan minum sama-sama memuji menyembah Tuhan. Datang Bapak Ibu ya. Saya bersyukur, kita ini kalau mengadakan 10 hari Pentakosta itu selalu banyak ya. Sementara waktu mujizat ini suka berdoa. Saya percaya bukan suka makannya ya. Enggak loh ya, jangan salah persepsi loh ya. Enggak, suka berdoa. Ya. Malah ada yang datang makan ini Pak, enggak. Saya enggak bisa makan ini Pak. Ya makan ini manis. Enggak, saya jaga makan. Makan ini ya sudah minum aja, minum saudaraku. Repot ya toh. Orang itu punya kelemahan masing-masing. Kita enggak bisa maksakan. Jangan saya berkata begini, nanti yang sok rohani, gak duwe iman. Gulaku lagi tinggi, darah Yesus lebih tinggi dari gulamu. Rusak saudaraku. Makan saja. Darah Yesus ngomong doa. Tambah gulaku turun. Wah, salah. Ya ini kan mesti dijaga mulutnya juga. Supaya gak nyonyo kan gitu ya. Gitu. Kalau saya suka digodain sama anak saya, ya digodain. Lembek papa lagi kabeh manis ya. Memang saya ini paling jauhi manis-manis saudaraku. Juga emang tak encipit, waduh manis. Yo kabeh manis, mosok pahit. Saya terus terang lebih suka makan yang hambar-hambar gitu. Gak manis-manis saudaraku. Ya toh? Dari dulu saudaraku. Yo ngomong aja. Jadi kita mesti tahulah kekurangan kita, kelemahan kita. Amin. Tapi saya mau menikmati berkat Tuhan. Jadi kalau pagi, siang gini saya minum manis-manis, saya nikmati. Sekarang gitu, tak nikmati. Nah mosok kalau lagi minum kopi sama istri saya toh, dia minum kopi sawenak, saya minum air putih terus sampai kapan? Di kenangan, kopi kenangan, air putih, lah repot aku. Excelso, air putih. Ya akhirnya melok menikmati berkat Tuhan, avocado, wah. Gulanya less sugar, wah, gulanya sedikit. Menikmati itu kan berkat Tuhan Bapak Ibu. Betul enggak? Jangan sampai kita enggak menikmati berkat Tuhan, repot saudaraku. Nanti makan ini kolesterol. Nanti makan apa? Misalkan makan cumi-cumi udang, kolesterol tinggi, daging kolesterol enggak bisa. Makan apa lagi? Ini minum ini. Wah, gula saya tinggi. Waduh, enggak bisa. Ayo duduk. Aduh ambilin aku gak iso. Wah, repot saudaraku. Ayo berdiri. Boyokku kemeng. Waduh, loro kabeh. Susah kan hidup gini kan susah. Hidup pun gak enak, mati pun tak mau. Mau nih sehat, ayolah nikmatilah berkat Tuhan. Ya toh? Itu saudaraku. Saya bersyukur, saya ini orangnya suka belajar. Saya suka tanya-tanya saudaraku. Kalau enggak ngerti tanya, enggak apa-apa. Saya ini kan orang teologi ya, sukanya belajar Alkitab. Kalau soal kesehatan saya tanya sama ahlinya. Puji Tuhan keluarga istri saya ini bidangnya kesehatan. Kadang ketemu mertua saya tanya sharing. Dari situ saya kuat. Oh iya, padahal aku ngerti yo, kok lali yo. Oh iya, ngerti. Nanti ketemu ini
kakaknya Bu Maria ini Bang Torang ini juga fisioterapi dia. Ngobrol kita, ngobrol-ngobrol. Wah, ternyata gitu ya, iya, waduh. Saudara tahu waktu kapan itu? Saya denyut nadi tinggi, saya sampai stres, saudaraku. Bingung, tak ceritaui, saudaraku, supaya saudara ngerti ya. Pikiran ini potensinya besar. Saya sampai malu, saudaraku. Oh ampuni aku Tuhan, ampuni. Tak pikir selama 1 tahun ini saya ini habis kena COVID itu kok bingung. Ini kena jantung atau apa? Jantungku biasanya sehat ya, normal kemana-mana. Karena apa? Di jam saya ini tak setel, denyut nadi. Jadi setiap lihat jam, bukan jamnya yang tak lihat, langsung mata saya tertuju. Denyut nadiku piro. Jadi jalan-jalan, loh ini kok 110 ya? Loh naik kok 120, kok cepet ya naik? Tambah stres aku ya. Istri saya udah ngomongin, wah jamu rubahan. Dirubah apa? Aku rasa gak enak ya. Gak enak ya. Ngobrol-ngobrol ketemu sama Bang Torang itu ngobrol-ngobrol. Ini hati-hati ini gini. Dibawalah saya ini ke dokter jantung. Dites jantung bilang gini, enggak apa-apa, bagus. Kalau Bapak minum obat jantung malah terus loh, enggak bisa lepas loh. Oh iya. Nah saya ke Halodoc waktu itu suruh minum pengencer darah. Ya. Obat jantung saya minum, tapi kok enggak ada sejahtera. Puji Tuhan, saya pergi ke ahlinya. Itu dibawa akhirnya ke dokter jantung, dicek semuanya. Bagus, sehat. Bapak kerjanya apa? Saya pendeta. Oh, jangan banyak mikir, Pak. Serahkan sama Tuhan lah, gak enak atau izin toh ya. Padahal nilai khotbah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Tapi hakim mikir, ini kan manusia, aku. Tak pikir, gak teko pok ya gak gereja. Maka saya sampai gini, Tuhan apa? Semua tak data, saudaraku. Ini memang saya ini orangnya gitu. Detail berapa kali tidak ibadah saya tahu sampean. Sampai tak tanya. Tapi kalau saya ngomong di depan jemaat kan tidak enak. Ada yang senang diperhatikan, ada yang tersinggung. Kok ngurus saya sih Pak David? Repot ya toh. Ya biar Roh Kudus yang pimpin hambamu. Ya biar Roh Kudus saja, saudaraku. Jadi itu saya. Begitu saya ubah, saudaraku. Wes, gak peduli saya rubah jamnya seperti ini. Jadi jam jarum seperti biasa, nggak ada lagi denyut nadi. Roh Kudus ngomong gini, kamu kalau lihat nanti saja, kalau pas malam mau tidur lihat, terakhir denyut nadimu berapa? Kadang penasaran, jalan piro sih, nyandiku tak lihat, piro sih. Walah, sak gini, puji Tuhan. Begitu saya lihat ini hari ini, kalau saya lihat denyut nadi saya khotbah ini berapa? 126. Wajar, ya toh? Khotbah panas, ngomong terus, konsentrasi pikiran. Ya, saya nggak wajar itu lagi duduk-duduk santai 120. 130 apa ya? Karena ini pengaruh ya. Begitu saya rubah semuanya, lu alah 88, 80. Bisa normal. Saudaraku, bisa tangkap ya? Hati-hati. Seringkali iblis itu masuk di pikiran kita. Disuruh sama Tuhan ibadah, ayo bersekutu sama Tuhan, itu makanan rohanimu. Tapi iblis ngomong gak usah. Alah kalau kamu bersekutu, dek gerejaku munafik kabeh. Iya munafik iya, delok entah. Munafik lah, iku lah utang gak bayar. Wis repot, iku pinjem barang gak dibalekno. Oh iya ta. Makanya di sini kalau pinjem lah gak sejahtera jangan pinjem. Ya, kalau sudah minjemkan sama orang, rela, lepaskan. Amin. Gak rela, gak usah minjemi. Ya, karena macam-macam orang itu pinjem bolpennya lali. Bolpen lo piro. Ya lek bolpennya Parker sing apik, bolpen pilot biasa. Pinjem lali. Baliknya ngene, pas entek, sorry yo, aku baru eling. Entek buak, ngamuk ya, Man. Ya apa saudaraku ya? Ya. Nah, saya gerakan Tuhan begini. Bapak Ibu mau lihat videonya? Khotbah saya sudah selesai nih. Cuma 3 ini aja supaya kita ngerti. Video retreat kita kemarin. Ini loh yang dikatakan Tuhan itu kasih tema The Keep Unity. Tapi terjadi unity yang luar biasa. Memang gereja Narwasti Mujizat jemaatnya mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan. Saya ngelihat ini kan banyak yang datang. Yang minggu kemarin tidak datang, hari ini datang semua. Mau nonton sama-sama videonya? Bisa ditayangkan?
Ya, biar ada sukacita dan saya bisa istirahat gak keringetan kabel ya. Ya, saudara semangat ya. Nanti kita akan doa terus setiap hari ya. Ya, tolong nanti ya waktu doa 10 hari sama-sama, jangan maksa-maksa ya. Yang enggak mau makan, yang enggak bisa makan enggak usah dipaksa. Engko maksa-maksa gegeran ngamuk lagi. Kayak enak aku nang gereja dipaksa. Enggak mau minum Milo ya jangan dikasih Milo. Gak apa-apa titik ae kok. Walah ngene kok takut. Wah hidup sekali lho Pak, gak urung yo mati. Enak lek ngomong ya. Ya lek mati, lek kejat-kejat sik lek stroke lho sapa sing ngurusi sing repot to Bapak Ibu. Kadang kali saya gregetan lek ngomongnya. Lek maksa enak ya. Makan semua. Kalau ndak mau jangan dipaksakan. Ya. Jangan terus diming-iming enggak mau lu enak lho iki. Enak kok. Nanti enggak mau ke gereja gara-gara saudara. Repot saudaraku ya. Kita harus berubah semuanya. Ayo kita saksikan sama-sama ya video yang luar biasa dibuat oleh anak-anak kita. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Aduh, no bro. Oke, jadi kita akan kemana nih? Kemana? Kemana ini kita? Kemana? Kemana? Mau ke Puncak Arayana? Oke, sampai jumpa apa nih? Sampai jumpa di Puncak Arayana. Ngomong dulu apa? Sampai jumpa di Puncak Arayana. 1, 2, 3. Sampai Jumpa di Puncak Arayana. Halo, satu titik di rumah mama cantik siapa yang Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja. Kita ada retret Puncak Arayana. Gunung Penanggungan. Walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kau buatku kalimatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini Yesus kekasih jiwaku, kekasihku, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Hatiku kan bersuka, sebab hari Dirikan aku ada Tuhan. Sekeliling, ayo sekeliling. Selamat sentosa hanya oleh darah. Ke kiri. Baru tercurah api. Jangan
Om Pimpa. Assalamualaikum Kang. Kalikan aja kalau gitu. 4 kaki, Biro. 32, gendongan 39. Tuh, murid. Akhirnya jalan kamu meme. Gini loh 10 kali 2, 20. 20 ini sama anakmu sama anakmu. Oh, jagomu. Ayo, Pak Bu, 20, Bu. Sese, itu dari jago. 12 jadi. Bola jatuh ngulang dari awal ya. Tidak boleh kayak gitu, kalau tidak boleh kayak gitu, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh jatuh. Kayaknya kelompok ini guys memimpin. Tidak boleh dipegang tangannya, nggak boleh pegang. Pelan-pelan. Oke.
Oi. Yang ada di sana, yang ada di sini, kami kelompok notis. Kelompok notis. Kalian notisku, notisku, notis. Jos. Terima kasih teman-teman untuk Kelompok iblis. Kelompok Inggris kuat, kokoh, semen 3 roda. Kelompok Inggris kuat, kokoh, tangguh dalam Tuhan. Kelompok Inggris Israel. Tunggu kelompok. Maju lagi. Kelompok iki kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti menang. Gusti Yesus yang diunggul-unggulke, kelompok iki yo ngandhut Gusti. Sumati. Percobaan yang kamu alami. Unstoppable. Wih, keren. Hardworking. Fearless. Unbreakable. Eh. Posisi. Derek siap. Gas. Kelompok Youthful. Semangat muda, awet muda. Kelompok Yuda, jangan malas, terus berkarya. Joli lo kayak apa Joli? Joli kayak apa? Joli kayak apa Joli? Joli kayak apa Joli? Joli apa ya? Terus berkarya. Rakiko. Kelompok. Masih muda, jangan malas, terus berkarya. Kata Pak Gembala, yang muda harus terus berkarya. Oke, let's go. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk multimedia kita. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya, saya berharap nanti tahun-tahun ke depan semuanya bisa ikut parade sama-sama ya. Kita melangkah semuanya dengan iman. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita.
Tuhan Yesus baik dan sungguh baik dalam hidup kita. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, mari saudara saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat semua kebaikan-Mu. Haleluya. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur dan bersukacita karena kebaikan Tuhan. Kau sudah menuntaskan visi misimu Tuhan dalam dunia ini, menyelamatkan kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak binasa Tuhan, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami sadar Tuhan, kami tahu hidup yang sementara ini kami mau isi semuanya untuk kebaikan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan semakin nyata atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya, kami sadar tidak ada rencana-Mu yang buruk atas setiap kami. Semua rencana-Mu baik dan sangat baik Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau menopang setiap kami, Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat-sangat baik, akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan memberkati. Selamat siang. Haleluya.